Kedua sektor ini akan kita kupas satu persatu berkunjung kepada ahli bidang masing-masing. Jadi untuk hari ini kita sudah punya sekitar 20.000 kader. 20.000 kader, jumlah yang sangat besar. 20.000 kader. 20.000. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Welcome to Fuse Podcast. Fuse Podcast, Podcastnya Ekonomi Syariah. Oke, di sini bertiga kita mau ngapain sih sebenarnya? Kita mau ya Fuse Podcast atau Kak? Fuse Podcast kita mau ngobrol-ngobrol, ingin memperkenalkan, ya kan, ingin memperkenalkan intro lah ibaratnya mengenai Fuse Podcast ini. Oh iya, kita belum kenalan ya? Iya harus kenalan. Oke. Taruh dulu ya. Ya, tak kenal maka taruh. Oke. Dengan saya Tufail Muhammad Yansa dari Badan Pekerja Nasional bidang keilmuan. Dan saya Baik Damayanti, Sekretaris Nasional Fuse. Dan saya Raihan Fadila dari Bapernas Bidang Kelembagaan. Masya Allah. Jadi kita bertiga di sini kembali lagi akan memperkenalkan mengenai program baru. Apa itu? Program namanya Fuse Podcast. By the way, sebelum kita membahas mengenai Fuse Podcast, mungkin kayaknya lebih baik kita coba bahas dulu apa itu Fuse deh. Karena nih, iya. Yang lebih pro nih Ibu Seknas. Iya, karena mungkin banyak juga ya pendengar-pendengar baru yang belum tahu apa itu Fuse sih sebenarnya. Jadi kayak masih asing gitu dengan kata Fuse. Jadi Fuse itu apa? Fuse ya. Jadi Fuse itu singkatan dari Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Itu merupakan wadah silaturahim tingkat nasional yang mengakomodir mahasiswa pecinta ekonomi Islam nih yang tergabung dalam kelompok studi ekonomi Islam atau kita sebut dengan KSE. Oh, jadi KSE itu adalah kelompok studi ekonomi Islam. Oke. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ya, jadi untuk tahun ini kita sudah menaungi ada 207 KSE. 207 dari Sabang sampai Merauke. Untuk regional 207 universitas nggak sih Kak? Iya. Jadi udah ada 207 universitas yang bergabung. Iya, benar. Wow. Dan ada, kalau nggak salah itu ada 14 regional, benar ya? Kalau nggak salah ya? 14 regional. Ada 14 regional. Jumlah kader berapa? Kader ya. Jadi untuk hari ini kita sudah punya sekitar 20.000 kader. 20.000 kader, jumlah yang sangat besar. 20.000 kader 20.000 kader. mendakwahkan ekonomi Islam. Masya Allah. Luar biasa. Bisa. Kita punya jargon loh. Oh iya, punya jargon. Kita punya jargon. Jadi gimana? Kakak yang pimpin. Oke, jadi kalau saya bilang ekonomi robani, teman-teman jawabnya bisa. Ekonomi robani bisa. Seperti itu. Itu doang. Iya, seperti itu aja. Ekonomi robani bisa. Takbir. Allahu Akbar. Kalau tagline-nya ada nggak sih Kak? Tagline-nya apa itu tagline Fuse? Seknas berjaya bersama untuk tahun ini. Oh iya, itu untuk tagline Itu tagline ini. secara ini tahun ini. Tapi kita punya slogan. Iya, slogan Fuse itu. Slogan Fuse itu merajut ukhuwah dalam dakwah bernuansa ilmiah. Tunggu. Berarti ada 3 poinnya di sana sebenarnya. Apa aja tuh? 1, ukhuwah, dakwah, dan ilmiah. Dan ilmiah. Wow, jadi tiga-tiganya kita akan dapat kalau kita masuk Fuse ya. Iya, benar sekali. Insyaallah. Tapi Ren pernah dengar kalau Fuse itu punya Presnas, Presidium Nasional. Iya. Itu apa sih? Presnas itu panggilan untuk pemimpin Fuse. Jadi di Fuse sendiri ada 5 Presnas atau Presidium Nasional Fuse. Ini Iwan kece. Kece. Banyak fansnya biasanya. Iya. Followersnya. Wah, Atufel juga nggak kalah fansnya. Gimana? Jadi Presidium Nasional Fuse itu ada 5 nih. ada 5 ya? Ada 5 bagian. Berarti ada 5 bidang di Fuse. Iya, ada 5 bidang. Yang 5 Presnas ini menaungi punya bidang masing-masing. Apa aja tuh? Pertama itu ada bidang kelembagaan. Siapa Presnasnya? Namanya Abdul Muhyil Hikam Ladiku, dipanggil Naim. Dari mana Naim? Nanti diundang. Oke, siap. Nanti kita undang. Kemudian Presnas yang kedua itu menaungi bidang kelembagaan, keilmuan sekarang. Punya Atufel. Oh ya, ada Madinugraha. Ada Madinugraha. Atau kita dipanggil Aan. Aan. Ini masih nyambung. Dia dari Universitas Gajah Mada. Oh iya. Kalau Kanaim tadi dari mana? Universitas Indonesia. Oh, dari Indonesia. Sudah ada Presnas yang ketiga itu Agus Sulaiman yang menaungi bidang keuangan. Beliau berasal dari
Dari Stay sebelahan lah ya. Sama Taskia. Oke. Kemudian prestasi yang keempat itu Boma Bromo Dipati, menaungi bidang media dan data. Beliau berasal dari Universitas Diponegoro. Oh, dari Undip. Ya. Selanjutnya next. Kemudian ada yang ke ujung nih, yang terakhir Jawa Timur. Dari UB Brawijaya. Oh iya, dari Jaya ya, di ujung ini. Iya, namanya Ahmad Fauzan Fajar. Beliau menaungi bidang kaderisasi. Dipanggil Kak Fauzan. Pres Ojan. Iya, di bidang kaderisasi. Oke. Jadi itu ada 5 presnas ya. Dari 5 bidang tuh ada Bapernasnya, ada pekerja sendiri-sendiri. Dan juga memiliki 2 sekretaris dan 2 bendahara. Kalau sejarahnya sendiri gimana sih? Kita lupa nih sejarahnya tuh harusnya. Oh iya, benar. Harusnya kita jelaskan dulu sejarahnya. Jadi sejarah FOSE ini awalnya itu tahu kan pada tahun 98 itu terjadi krisis kan? Iya. Nah, ketika terjadi krisis itu ada satu-satunya bank syariah, satu-satunya bank yang survive, yaitu salah satunya kan bank yang, dan mulai dari situlah mahasiswa itu penasaran. Kita ini jadi para founding father kita penasaran. Kenapa bank syariah ini bisa bertahan di tengah krisis dibanding bank-bank konvensional? Nah, atas rasa penasaran itu akhirnya berinisiasi lah membentuk kelompok studi ekonomi Islam atau yang kita sebut KC ya. Yang pada saat itu masih baru ada di beberapa saja, baru ada sekitar 5 KC, yang cuma ada beberapa KC. Yang ketika memperkenalkan itu, jadi mereka mengkaji nih, apa sih ekonomi syariah itu. Dulu belajar sama Pak Adi Ulama Karib, yang dimana akhirnya mereka bergabung lah, berinisiasi pada tahun 2000 membentuk perhimpunan secara nasional, gabungan. Perhimpunan KC. Ya, jadi perwakilan. Mereka ngadain kongres nih Kak. Iya, jadi ada dari kampus mengadakan kongres untuk menghimpun yang dinamakan dengan FOSE ini sendiri. Terbentuklah FOSE ini pada gimana tanggal 13 Mei tahun 2000. Berarti udah jalan 20 tahun nih kita. Tapi BTW saya suka banget loh sebenarnya sama visinya FOSE. Visi FOSE. Gak kebayang sih sebenarnya. Masya Allah. Keren kok waktu baca visinya gila. Apa sih emang visinya itu? Pembumian ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Mantap. Islam itu kan ajaran langit ya. Iya. Tugas kita adalah membumikan dengan kata-kata yang dalam. Kalau bukan kita agent of change-nya siapa lagi? Oke. Tapi kalau nih yang ngajakin kita nih kan Kak Tufel nih. Iya. Untuk buat apa sih FOSE podcast ini? Sejarahnya juga gimana harus diceritain? Oke, jadi FOSE podcast ini merupakan program baru. Jadi inisiasi kita dari bidang keilmuan, kita ingin menginisiasi karena kan sekarang udah era 4.0 kan. Iya, udah era 4.0. Iya, 4.0. Jadi udah era digital yang dimana ya kita harus memanfaatkan seluruh media-media dakwah yang untuk mendakwakan ekonomi Islam. Kita IG udah ada. Bisa di-follow dong @FOSE-Nasional. Twitter ada. Facebook ada. YouTube juga ada. YouTube juga ada loh. Jangan lupa subscribe ya. Apa namanya? FOSE-Nasional. Dia FOSE Nasional. Nah, akan hal itu belum ada nih. FOSE Podcast ini belum ada. Kayak kita menginisiasi untuk membuat FOSE Podcast. Yang tujuannya untuk apa? Jadi FOSE Podcast kan podcast itu kan di bidang suara doang ya. Iya. Jadi teman-teman itu bisa belajar hanya dengan mendengarkan, bisa sambil nyuci, sambil nyetrika, atau lagi-lagi di KRL ya kan, sering mobilitas kemana, di mobil ataupun naik pesawat, naik kereta, jadi bisa mendengarkan ini di mana saja. Tapi yang kita bakal bahas sendiri di FOSE Podcast ini apa aja nih Kak? Oke. Yang akan kita dibahas di kupas di sana adalah seluruh materi tentang ekonomi syariah. Tapi kita nggak akan membahas materi seperti apa ada di buku. Wah itu mungkin nggak akan. Teman-teman mungkin ada bosen. Tapi kita akan membahas isu-isu terkini, isu-isu terbaru, terhangat, apa aja sih problemnya di sana dari berbagai sektor ekonomi syariah. Kita tahu ekonomi syariah memiliki banyak sektor. Contoh ada sektor keuangan, ada sektor zakat, infak sedekah, ya kan? Ada sektor hukum. Nah, dari berbagai sektor ini akan kita kupas satu persatu, berkunjung kepada ahli bidang masing-masing. Wah, berarti kita bakal ada pakar-pakar terkenal di sini kan? Ada. Contoh yang sudah kita list ya. Iya. Ke teman-teman kan tahu kan, sekarang kan ada lagi rame nih finansial teknologi atau kita fintech. Nah, itu udah masuk list kita tuh, ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Pak Ronald Yusuf Wijaya. Dia founder dari Etis sama dari Capital Boost yang akan coba kita undang. Jadi rugi banget sih kalau nggak dengerin. Rugi banget, karena kita akan membedah dari satu persatu. Ntar kita ke wakaf, kita coba ke BWI. Bagaimana sih wakaf di sana? Nah, tapi by the way, selain dari materi-materi dan isu-isu terkini, kita juga akan membahas mengenai tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa kita sebagai mahasiswa ekonomi Islam atau mahasiswa
jika ingin terjun di dunia sana, contoh kita ingin terjun di industri keuangan, apa aja step-stepnya harus kita persiapkan? Kita ingin terjun jadi peneliti nih ekonomi syariah, apa aja sih harus kita persiapkan? Jadi buat kita, mungkin yang saya udah semester akhir ya, mungkin udah agak udah agak telat. Cuman buat para pendengar yang masih maba-maba atau yang masih baru-baru semester, yang masih panjang perjalanannya, masih bisa nggak? Masih bisa lah. Masih lah. Jadi ketika abis mendengarkan ini tahu, oh ternyata skill-skill ini yang dibutuhkan, pengetahuan-pengetahuan ini loh yang dibutuhkan ketika nanti ingin terjun di sektor-sektor bidang ekonomi Islam. Contoh teman-teman pingin jadi syekh, pengen jadi dewan fatwa, nah bisa tuh step-stepnya. Enggak, bukan seperti itu. Jadi lebih ke arah sana. Dan selanjutnya tujuan yang terakhir adalah ini mengurangi gap. Jadi kan karena kita tersebar di 14 regional, dari Sabang sampai Merauke, yang dimana ukhuwah nih perlu. Iya, benar untuk sekali. mempertajam ukhuwah kita, untuk pemerataan keilmuannya ya, untuk pemerataan pengetahuan, maka kita menghadirkan podcast ini. Jadi orang-orang yang di daerah itu bisa mendengarkan. Jadi easy listening gitu. Bisa banget. Jadi buat orang yang mager kayak Rere nih baca buku, misalnya bisa dengerin podcast. Bisa banget, ini lebih enak. Cuman bisa sambil sebelum tidur dengerin, ya kan tadi sambil naik kereta, naik KRL bisa dengerin. Jadi besok bahasan-bahasan kita tuh bakal informatif buat para pendengar setia Fosi Podcast. Oh jadi gila bener sih, maksudnya untuk nyentuh si ekonomi Islami kita cuma bisa dengerin podcast aja. Cukup nggak dengerin podcast. Cukup hanya mendengarkan. Nah jadi gitu teman-teman, jangan no skip nih, jangan lupa notifikasinya dinyalain di Spotify buat dengerin podcast dari kita. Jangan sampai kelewatan ya. Bahasan-bahasan penting yang akan kita bahas selanjutnya. Rugi banget kalau misalnya nggak dengerin. Rugi banget. Ya itu aja, sekian dari kita. Jangan lupa istirahat yang banyak. Ya, jaga kesehatan. Jaga ilmu juga dan jaga iman. Upgrade ilmu, Kak. Upgrade ilmu. Mohon maaf. Mungkin ini aja nih dari kita bertiga. Dadah dulu ya. Udah itu aja dari kita. Saya Raihan Fadila pamit. Saya Baida Menti juga pamit. Dan saya Tufel Muhammad Yansa pamit undur diri. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Bye bye. See you in the next episode. Assalamualaikum.